Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum iyas'alkumuha fayufikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Segenap alim ulama yang kami muliakan, jemaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat, taufik, hidayah, inayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, sehingga hadirin yang mulia, hari-hari diri kita dapat melaksanakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, asbab daripada nikmat-nikmat yang tersebut, termasuk menunaikan daripada sholat berjamaah, duduk di dalam majelis zikir, dilanjutkan daripada duduk dalam majelis taklim yang fadilahnya sering disampaikan. Sholawat beserta salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mulia, kita lanjutkan membaca daripada kitab Nashaikhul Ibad. Ini sudah masuk dalam bab kedua atau masih bab kedua, makalah ketiga atau makalah kedua ya, kedua. Wal maqalatu saniyatu, makalah yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bi mujalasatil ulama. Hendaknya kalian itu duduk bersama daripada alim ulama. Siapa mereka? Al ulama al amilin, yakni ulama yang mengamalkan daripada ilmunya. Kita sering duduk di majlis-majlis daripada mereka. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan daripada kalamnya para hukama. Siapa hukama ini? Ay al-alimina bidatillahi ta'ala. Hukama ini adalah ulama ahli tauhid. Kalau ulama yang tadi, yang pertama tadi adalah ulama ahli fatwa. Kalau hukama ini adalah ulama ahli hikmah, ulama ahli tauhid. Jadi kita harus duduk kepada beliau atau sering duduk di majlis-majlis daripada mereka, majlis-majlis daripada beliau. Karena hadirin yang mulia, banyak umat manusia atau umat Islam ini, Pak Bambang, banyak yang nggak paham tentang fadilahnya duduk bersama alim ulama. Maka majelisnya para alim ulama sekarang diobral di mana-mana. Para habaib membuat daripada majelis-majelis beliau, gitu. Alim ulama membuat daripada majelis-majelis untuk mendekatkan bagaimana ulama ini dekat dengan umat. Gitu. Kalau ulama nggak datang kepada umat, hadirin yang mulia, maka umat ini nggak mau mendatangi daripada ulama. Gitu.
karena nggak tahu tentang fadilahnya, nggak tahu tentang daripada keutamaannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama ahli hikmah ini siapa? Yakni beliau al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Ulama-ulama yang antara akwal, ucapan-ucapan beliau, wa af'al, dan perbuatan-perbuatan beliau musibina, nyocoki. Kalau kawan-kawan dakwah biasanya sering mengatakan, kalau ke sana beliau aja yang berangkat. Beliau itu munasib. Beliau itu munasib kalau silaturahmi ke si A, si B, si C. Artinya munasib itu cocok gitu Pak. Biasanya ulama-ulama ahli hikmah itu dipakai rujukan oleh saudara-saudara kita yang ingin menunaikan satu pekerjaan atau melaksanakan satu pekerjaan, sowan kepada beliau, wahai syekh, wahai kiai, bagusnya saya ini kalau usaha apa gitu. Oh, sampean dagang gitu. Nanti ketika dia usaha dagang, hadirin yang mulia, ulama ahli hikmah apa yang dikatakan oleh ahli hikmah ini musibin. Yakni nanti dagangannya dia akan lancar, dia cocok dalam usaha daripada perdagangan. Oh, kalau kamu penjahit, kalau kamu bertani gitu. Itu adalah ucapan-ucapan ulama ahli hikmah. Kemudian dilanjut, fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhjil qalbal maita, menghidupkan hati yang mati itu binuril hikmah, dengan nur hikmah, cahaya hikmah. Apa itu cahaya hikmah? Ai ilmin nafi', yakni ilmu yang bermanfaat. Kama yuhjil ardal maitata bima ilmator, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Siapa yang menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati umat manusia yang hatinya kering kerontang itu, hadirin yang mulia, itu siapa yang menghidupkan? Yang menghidupkan adalah para alim ulama itu. Maka dengan datangnya daripada alim ulama, ilmu-ilmu nafi, ilmu-ilmu yang bermanfaat itu akan menghidupkan daripada hati-hati umat manusia yang telah mayit, yang telah meninggal dunia. Maka Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ilmu ulama tadi disampaikan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, alim ulama kita, itu biasanya akan terjadi menjadi 3 bagian gitu. Kalau tadi dikatakan sebagaimana menghidupkan bumi yang mati menjadi subur, yang tadinya enggak tumbuh tanaman akan menjadi tumbuh tanaman. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengambil manfaat daripada alim ulama tersebut. Kemudian yang kedua, sebagaimana ketika air hujan, hadirin yang mulia, turun dalam satu tempat, kemudian yang diairi daripada air hujan tadi batu yang yang curam gitu, hanya bisa untuk dilewati saja. Dia dikenai air hujan tapi nggak mau mengambil daripada manfaat air hujan tersebut. Kemudian yang ketiga, hadirin yang mulia, itu bagaikan satu batu atau wadah, sebagaimana sendang itu ada isinya, tapi dia nggak manfaat untuk dirinya sendiri, tapi bisa bermanfaat untuk siapa? Orang lain. Atau batu yang legok misalkan, hadirin yang mulia. Kemudian air hujan tertampung di situ, orang lain mengambil manfaat, tapi untuk dirinya sendiri nggak bermanfaat. Kita pilih yang mana ini? Pilih yang pertama ya. Jadi mengambil daripada ilmu daripada alim ulama, kemudian kita manfaatkan daripada apa-apa yang disampaikan oleh siapa? Oleh guru-guru kita tadi. Kemudian wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Tabrani an Abi Hanifah, dari Abu Hanifah, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau beliau bersabda, jalisul kubaro, duduklah kalian bersama orang-orang besar. Apa orang-orang besar ini?
Oh, gendut namanya. Jalisul kubara, duduklah kalian bersama orang-orang besar. Wasailul ulama, dan bertanyalah kepada alim ulama. Wal khalitul hukama, dan berbaurlah atau istilat berkumpul berbaur sama dengan orang-orang ahli hikmah. Nanti dijelaskan di sini siapa kubara ini, hadirin. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, jalis al ulama, duduklah bersama ulama. Wa sahib al hukama, dan hendaknya kalian bersahabat kepada ahli hikmah atau ulama-ulama ahli hikmah tadi. Wa haulatil kubara, dan hendaknya engkau berbaur sama orang-orang besar. Ai fa innal ulama, karena sesungguhnya ulama itu salah satu aksam. Jadi ulama itu ada berapa? Salah satu aksam, ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Yang pertama adalah ulama-ulama ahli hukum. Ulama-ulama yang beliau punya kelebihan, punya spesialis untuk memberikan daripada fatwa. Wahum ahlul fatwa, mereka adalah ahli fatwa, ashabul fatwa. Oh, ini haram, ini halal, ini mubah, ini makruh. Itu adalah ulama-ulama ahli fatwa yang hari ini kumpul di majelis ulama itu. Kumpul di sana, memberikan daripada fatwa terhadap daripada umat. Punya kelebihan. Kemudian wal ulama ubidatillahi faqat. Ada ulama yang dia ahli tauhid saja. Siapa mereka? Wahum al-hukama. Jadi hukama tadi hadirin yang mulia, dia adalah ulama-ulama ahli tauhid. Kalau ulama yang paham tentang hukum-hukum Allah tadi adalah ashabul fatwa, mereka yang pantas, yang berhak untuk memberikan daripada fatwa. Maka enggak boleh ahli hikmah kemudian memberikan fatwa, enggak boleh. Atau ahli fatwa memberikan daripada spesialis daripada ahli hikmah juga enggak diperkenankan. Nanti akan salah kejadian hadirin. Kemudian jamaah sekalian, wa fi mudakhalatihim tadibun lil akhlaqi li annahum asraqat qulubuhum bi ma'rifatillahi ta'ala wa asraqat asraruhum. Adapun bergaul dengan mereka, mudakhalatihim, sowan kepada mereka, kepada siapa tadi? Ahli fatwa dan ulama-ulama ahli hikmah tadi, tahdibun lil akhlak, itu akan mempengaruhi daripada akhlak. Coba bayangkan Pak sekalian, orang-orang yang sering duduk sama alim ulama, ya Pak Habib, itu akhlaknya luar biasa. Siapapun mereka, pejabatkah dia, rakyat jelatakah dia, ketika mereka sering bergaul sama alim ulama, maka akan mempengaruhi daripada lil akhlak, mempengaruhi daripada akhlak. Kenapa? Li annahum asraqat qulubuhum bi ma'rifatillah. Karena efek daripada yang disampaikan daripada ulama-ulama tadi itu akan menyinari daripada hati-hati mereka untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu adalah orang-orang yang makrifat kepada Allah. Wa asraqat asraruhum. Dan mereka ini adalah mencorong asror itu. Kalau kolbun itu hati, hadirin yang mulia, ulama mengatakan kolbun itu hati, kalau asror itu apa yang ada di dalam hati itu. Maka yang biasanya disampaikan oleh guru-guru kita, asror ini adalah apa namanya, sarirah gitu. Kalau sunnah itu ada berapa? Ada 3 ya. Ada sunnah sirroh, ada sunnah surroh, ada sunnah sariroh. Nah sariroh ini hadirin mulia, itulah sunnah yang keluar daripada hati. Di dalam hati ini. Sering disampaikan oleh guru-guru kita, sahabat-sahabat itu mampu mengamalkan sunnah surroh. Surah itu gambarnya Nabi, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian sunnah sirroh dari perjalanan Nabi, dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu ditiru oleh semua sahabat. Tapi tidak semua sahabat hadirin yang mulia punya sunnah sarirah gitu. Sarirah itu ada kerisauan gitu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur 30 berapa?
5 tahun. Itu sarirohnya itu sudah terbentuk sehingga memikirkan daripada kaumnya. Ngelihat orang berbuat maksiat itu, masya Allah, prihatin gitu, keluar gitu dari hati beliau. Sayang kepada umat, kan? Jadi ada orang membunuh anak laki-lakinya, ada orang mengubur daripada anak perempuannya hidup-hidup gitu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerisauannya itu menumbuhkan daripada amal. Sehingga beliau datang ke Gua Hira, bertahanus di sana, bersemedi di sana, beribadah di sana, mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab daripada kerisauannya Nabi, hadirin yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, Allah memberikan petunjuk kepada Nabi untuk datang kepada umat supaya umat ini ada perubahan dari menyembah selain Allah, pindah atau bergeser menyembah kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang dimiliki oleh ulama-ulama kita. Jadi ulama-ulama kita itu, hadirin yang mulia, hari ini membuat majelis di mana-mana itu saking sayangnya kepada umat, risonya beliau kepada umat itu. Tapi kadang kita kurang cinta kepada alim ulama kita. Gitu. Kurang cinta kepada alim ulama. Seharusnya kita malah cinta kepada alim ulama karena kita ini yang dipikirkan oleh beliau-beliau tadi. Kemudian jamaah sekalian, wal ulama bil kismaini wahum kubaro. Nah, ini yang kubaro tadi. Adapun ulama yang memiliki dua perkara tadi, dia ahli fatwa juga ahli hikmah, itulah yang dinamakan kubaro. Ulama-ulama papan atas lah kalau bahasa sekarang itu. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Mbah Maimun Jubair gitu kan. Termasuk musoneb-musoneb kitab ini itu adalah orang-orang kubar, ulama papan atas, hadirinnya, ahli fatwa juga ahli hikmah, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fa in mukhalatata ahlillah taksibu ahwalan saniyah. Masih di sini dianjurkan kita, kenapa kita diperintahkan untuk bergaul sama alim ulama? Fa inna mukhalatata ahlillah, karena sesungguhnya berkumpul dengan ahlu Allah. Ini sih sampai dikatakan di sini, hadirin, oleh musoneb bahwa ulama itu ahlullah. Ahlullah itu apa? Keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala, ulama itu. Yang nanti di akhirat, hadirin yang mulia, tempo hari telah disampaikan oleh Ustadz Mulisin itu, kemanfaatan beliau itu bukan hanya di dunia. Ketika ulama nanti sampai di akhirat, ada umat Islam yang masuk dalam neraka, itu masih bisa diselamatkan oleh beliau-beliau yang alim ulama tadi. Kalau ahli hafidz Quran cukup 10 orang saja yang diselamatkan daripada ahli neraka. Kalau ulama-ulama itu sejauh mana keilmuannya, maka sebanyak itu orang yang mau diselamatkan oleh mereka atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Insya Allah Pak ya, bergaul sama alim ulama. Kalau ulamanya enggak ada, ya majelisnya ulama. Ini ulamanya enggak ada, ini majelisnya ulama. Yang dibaca ini kitabnya ulama. Kalau yang baca hanya sekedar ecek-ecek gitu. Tapi yang di sini adalah susunannya para alim ulama kita. Kemudian bergaul sama alim ulama tadi, taksibu ahwalan saniyah, itu akan dapat menghasilkan akhlak, ahwal, perilaku saniyatan yang mulia gitu. Wa naf'u billah di fauqan naf'i billah. Ini Pak, perlu kita perhatikan. Adapun kemanfaatannya bergaul itu, kemanfaatan tatap muka gitu Pak sekalian, itu fauqan naf'i bil lafzi, itu di atas daripada kemanfaatan dengan lafaz gitu. Mungkin kalau kita lihat YouTube bisa lah ya, dengerin ceramah lewat YouTube ya kan, dengar Pak ya, lewat YouTube. Oh ini bagus-bagus nih, bagus semua, alhamdulillah kan, lewat YouTube kita, lewat televisi yang ada itu kita dengarkan.
ilmu-ilmu daripada beliau. Tapi kemanfaatannya yang kita dengar dengan kemanfaatan tatap muka itu, yang tatap muka levelnya masih di atas itu. Maka kalau kita cinta kepada guru-guru kita yang hari ini banyak viral di Jawa itu hadirin yang mulia, yang hari ini kita lihat daripada YouTube yang beredar, maka suatu saat kita sowan ke sana. Ke Gus Baha, sowan ke Temboro, ya kan? Insya Allah nanti tanggal berapa yang di Temboro itu? 22 September ini. 22 September kita akan berangkat nanti ziarah kepada alim ulama kita, kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi kita nggak lihat hanya saya pernah Pak sowan di Margodati. Saya ngikutin terus kok Temboro ini. Ngikutin lewat YouTube hadirin yang bagus ya kan. Tapi bagaimana setelah daripada lewat YouTube tadi supaya ada lebih kemanfaatan tadi, kita hendaknya jumpa langsung kepada beliau-beliau. Kita ikuti daripada YouTube-nya Gus Baha, maka bagaimana sekali tempo kita sowan atau mengambil sanad kepada Gus Baha. Insyaallah niat amal insyaallah. Kemudian hadirin yang mulia, faman nafa'aka lahduhu nafa'aka labduhu. Faman nafa'aka lahduhu nafa'aka labduhu. Kalau sudah pertemuan kita sama beliau itu bermanfaat, maka lafadznya akan bermanfaat itu. Jadi lafadz beliau itu akan bermanfaat untuk kita. Waman la fala. Tapi kalau tidak ya tidak gitu. Artinya kebalikannya Pak sekalian. Jadi kita harus bertatap muka, bergaul sama beliau-beliau. Kemudian di sini ada dikisahkan, bahkan Surawardi, ada seorang ulama beliau, yatufu fi ba'dil masjid khaif. Beliau itu tawaf. Tawaf itu apa artinya tawaf? Mengelilingi Pak ya. Fi ba'di masjid Thaif. Jadi di sebagian daripada masjid Thaif di Mina. Masjid Khaif itu di Mina gitu Pak. Itu yang menampung daripada berpuluh-puluh ribu daripada jamaah. Saya pernah sholat di sana. Jadi hadirin yang mulia, beliau itu tawaf di sana. Untuk apa tawaf di sana itu? Karena beliau diajari daripada alim ulama. Ya tasafahu wajuhu faqilalahu fihi faqala inna lillahi ibadan idza nadara ila sasin aksabu sa'adatan fa ana atlubu dzalik. Jadi setiap orang yang dijumpai dalam tawaf itu mengelilingi daripada masjid. Kalau masjid kita yang dikelilingi hanya berapa menit ini kan? Nah, itu masjidnya besar hadirinnya. Dia keliling terus, setiap orang jumpa dia salam. Orang jumpa dia salamin, dia lihat wajahnya. Salamin, dia lihat daripada wajahnya orang yang disalami tadi. Kemudian beliau mengatakan, wa inna lillahi ibadan idza nadara ila sasin aksabu sa'adatan fa ana atlubu. Kalau saya melihat orang itu, kata beliau, kok menyenangkan, menyejukkan hati saya gitu kan. Nah itulah orang yang saya cari. Ada Pak, ketika kita salaman kepada seseorang itu, ketika disalami nggak menyejukkan, ada kira-kira? Mana orangnya? Itu disalami malah merenggut. Nah, ini nggak dicari oleh beliau kalau. Yang dicari oleh beliau itu adalah orang-orang ketika disalami wajahnya itu menyejukkan, wajahnya itu menenteramkan, wajahnya membuat saadah di sini sebutkan, wajahnya itu menenteramkan hatinya, membuat daripada dia bahagia. Atlubu dzalik, saya mencari orang yang seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa 14 abad yang lalu beliau mengatakan demikian Pak. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Sayati bakal datang. Dulu tapi Pak ini Pak. Sekarang udah datang atau belum kita lihat di kanan kiri kita. Sayati zamanun ala ummati, bakal datang di suatu zaman terjadi atas umatku.
Apa yang disampaikan Nabi? Yafiruna minal ulama wal fuqaha. Mereka lari daripada ulama wal fuqaha dan lari daripada ahli fikih gitu. Kalau itu terjadi, apa yang diberikan oleh Allah, fayabtaliyahumullahu bisalasatin baliyat, maka Allah akan memberikan kepada umat ini 3 bencana, Pak. Jadi kalau hari ini ada orang kok lari dari ulama gitu, lari daripada ahli fikih, di sini sebutkan fayabtaliyahumullahu bisalasin baliyat, maka Allah akan memberikan kepada umat itu 3 perkara. 3 perkara ini 3 perkara baliyat, 3 perkara yang membahayakan, 3 perkara yang menjadi bencana buat kita atau buat umat ini. Yang pertama, ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama, diangkat keberkahan usahanya. Enggak, keberkahan rezekinya enggak, Pak ya? Di sini keberkahan apa? Keberkahan usahanya. Artinya usaha 10 jam masih kurang, nambah lagi 2 jam, jadi 12 jam. Usaha 12 jam masih kurang, nambah lagi menjadi 14 jam. Usaha 14 jam masih kurang, sampai tambah lagi. Padahal 14 jam itu sudah termasuk lembur-lembur itu. Itu masih ada perasaan kurang. Jadi keberkahan usahanya itu yang dicabut. Lah kalau keberkahan usahanya saja dicabut, apalagi keberkahan rezekinya, hadirin. Jadi tempat usahanya saja sudah enggak berkah. Kalau apa? Kalau kita lari daripada alim ulama. Maka kalau ada majelis-majelis ulama kita datang. Termasuk besok ya Ustaz, ada Habib ya tanggal 23 ya. Siang hari di sini, malam hari di Kauman. Habib Ahmad Al-Habsyi. Beliau datang tanpa kita mengeluarkan biaya gitu. Coba kalau kita ngundang beliau itu harus pesennya berapa lama, kemudian habis berapa banyak. Coba ini datang, Pak. Itu beliau datang ke tempat kita saking sayangnya supaya umat itu dekat dengan alim ulama itu. Jadi kalau ditekani saja nggak datang gitu, apa nggak lari namanya. Itu. Kemudian lari dari ahli fikih, tadi ahli fatwa tadi, hadirin yang mulia. Jadi sehingga ketika kita mendirikan sholat, ya sholat kita ya seperti itulah gitu. Maka ada orang sholat yang 60 tahun daripada sholatnya, tidak satu pun sholatnya diterima oleh Allah. Maka di langit itu, Ustaz dulu nggak tahu di kitab Bidayatul Hidayah gitu, kalau saya baca itu. Dia ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, keenam, sampai langit yang ketujuh itu kan ada penjaganya gitu. Jadi ada malaikat hafadhoh, malaikat yang membawa amal kita, amal sholat kita, amal puasa kita, amal zakat kita, amal sedekah kita, amal haji kita, amal umroh kita dibawa. Setiap hari dilaporkan oleh siapa tadi? Malaikat hafadhoh. Tapi ketika tidak tulus di sana, ada malaikat yang jaga mengenai kesombongan, jaga tentang keikhlasan, ada malaikat yang jaga tentang gimana pelaku daripada ghibah. Itu malaikat itu setiap ada 7 penjaga tadi. Itu saya ingat betul dulu Pak Yai menyampaikan, idribu adalah amal ala wajhi sahibi. Lemparkan amal ini ke wajahnya orang yang buat amal itu. Itu. Jadi kita sudah amal nih Pak, amal sholat dibawa oleh malaikat naik ke langit. Karena sholat kita itu masih belum betul hadirin yang mulia, ada kotor-kotor dikit atau banyak, maka oleh penjaga langit itu hidribu hadal amal ala wajhi sahibi. Lemparkan amal ini kepada orang yang buat amal. Sudah buat amal malah suruh lemparkan, enggak diterima. Ada yang lolos langit pertama, alhamdulillah lolos. Langit kedua enggak lolos. Ada langit pertama lolos, langit kedua lolos, di langit ketiga enggak lolos itu. Maka memang 7 penjaga daripada langit kita diusahakan bisa lolos semua. Insyaallah Pak ya. Sehingga itulah amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Fadilah Sedekah yang disusun oleh Syekh Maulana Zakaria rahmatullah alaih itu
Ada orang yang sholat selama 60 tahun tidak satupun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak termasuk kita. Oh kalau gitu nggak usah sholat. Oh tambah nemen nggak sholat. Ya sholat mudah-mudahan kita diterima, Pak. Gitu kan. Tapi kan Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Kemudian hadirin yang mulia, yang kedua apa yang kedua? Wasaniyatu, yang kedua adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dzalima. Allah akan menjadikan atau menguasakan kepada umat ini pemimpin yang dolim. Gitu. Kemarin disampaikan, kalau kita ingin punya pemimpin yang adil, ya kita sowan ke alim ulama. Jangan mendemo pemimpin gitu. Yang menjadikan pemimpin adil atau tidak adil siapa? Allah. Jadi kalau rakyatnya semua itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada alim ulama, walaupun pemimpinnya itu tadinya itu dolim, Allah rubah menjadi pemimpin yang adil. Oh inilah Pak Ikhwan ini jadi pemimpin ini, kalau jadi pemimpin adil ini nanti. Enggak neko-neko orangnya. Tapi kalau rakyatnya itu jauh daripada alim ulama, maka Allah Subhanahu wa taala yusallitullahu taala alaihim, maka akan menguasakan ke mereka. Hatinya pemimpin tadi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya adil menjadi tidak adil. Saya ingat bayan Mas Syah itu, Pak. Waktu di India itu beliau mengatakan, enggak boleh demo-demo itu enggak boleh. Nanti Pak polisi repot nanti kalau ada. Iya, Pak. Kenapa enggak boleh hadirin yang mulia? Dekatkan saja kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat ini dekat kepada Allah, maka hatinya raja-raja nanti akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah wasali satu, yang ketiga yahrujuna minad dunya bighairi iman. Yang dikhawatirkan adalah keluar daripada dunia dengan tidak membawa iman. Ini yang paling parah, Pak. Maka kita harus dekat alim ulama. Kalau kita dekat sama alim ulama, wajah ulama, kita tahu kan, oh ini sering hadir di majelis-majelis. Doa-doa beliau itu akan senantiasa membayangkan kita, walaupun nggak tahu namanya. Gitu. Ada majelis di sana, ada jamaah di sana. Ulama tersebut nggak kira namanya, tapi dibayangkan oleh ulama tersebut, didoakan oleh ulama tersebut, sehingga kita jauh daripada mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan membawa iman. Insyaallah Pak ya, majelis ulama kita datangi lah insyaallah. Kemudian yang selanjutnya wal maqalatu salisah, makalah yang ketiga. An Abi Bakrin, diceritakan dari Abu Bakar As-Siddiqi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhalal qabro, barang siapa yang masuk kubur bila zadin, tanpa ada bekal, minal amali soleh, bekal daripada amal soleh, fa akana marqibal bahra bila safina, seolah-olah dia menyeberangi daripada laut tanpa perahu. Masuk kubur Pak, dewe enggak beramal soleh, seolah-olah kita nyeberangi Selat Sunda itu tanpa perahu. Mending lek Selat Sunda, kalau lautan lepas. Jawa, mana itu Kalimantan tanpa perahu. Alah 100 meter kayak kita ini enggak sampai langsung tenggelam kita, langsung celaka hadirin yang mulia. Kemudian malna itu fi qabrihi ila kalgharib waqas. Jadi mayit itu hadirin, mal mayit itu seorang mayit fi qabrihi dalam kuburnya ilal kalgharil mughawwis. Jadi sebagaimana orang yang tenggelam yang minta tolong, Pak. Gimana kita bayangkan diri kita, Pak? Kalau kita masuk kubur, oh saya ini kalau masuk kubur kayak orang yang tenggelam minta tolong. Kalau tenggelamnya itu 1 jam itu masih mending, Pak Bambang ya. Minta tolong. Hanya berapa tadi? 1 jam. Kalau bertahun-tahun gitu. Kalau hari ini sudah ribuan tahun. Nabi itu sudah ribuan tahun di alam kubur. 1400 tahun beliau di alam kubur. Gimana kalau orang-orang yang tidak taat kepada nabinya?
atau kita amal kita kurang masuk ke dalam kubur. Gimana kalau seperti itu bertahun-tahun, ribuan tahun hadirin yang mulia, kemudian kita tenggelam ribuan tahun, kira-kira gimana? Enggak dimatikan, tapi merasakan tenggelamnya itu dapat kita bayangkan ya. Pak Iwan ya, bisa dibayangkan ya, kalau tenggelam ribuan tahun itu. Maka dia senantiasa minta tolong, ai talibi li ayyuwas. Jadi minta tolong daripada orang-orang yang dimintai daripada pertolongan. Kemudian An Umar radhiyallahu anhu, nukila an Syekh Abdul Mu'ti, diceritakan dari Syekh Abdul Mu'ti, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kita lihat kehidupan sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril. Nabi ingin tahu kedudukan daripada sahabatnya ini. Wahai Jibril, sibli hasanati Umar. Ceritakan kepadaku tentang sifat-sifatnya Umar, tentang kebaikan-kebaikannya Umar. Apa jawab Jibril, Pak? Faqala lau kanatil bihar, seandainya laut, kata Jibril kepada Nabi, midadan wasajaru aklaman, laut itu dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena, Pak. Digunakan untuk menulis daripada sifat-sifat Umar, lautnya itu habis, hadirin yang mulia, sifat-sifat kebaikan Umar itu masih ada, Pak. Bisa dibayangkan, Pak. Kalau awet satu pohon aja nggak nulis gitu. Enggak satu sumur, satu bak nggak nulis kebaikan itu, apa kebaikannya ditulis entek, bae enek banyune gitu. Ini punya Umar bin Khattab, laut dijadikan tinta, kemudian pohon dijadikan penanya, dicelupke, ditulis, lautnya habis, kebaikan Umar masih ada. Gitu. Akhirnya Nabi ngecek lagi, lah kalau punya Abu Bakar gimana gitu. Saya lanjutkan. Jadi kalau Umar seperti itu, sibli hasanati Abu Bakar, lebih brilek Abu Bakar. Faqala, maka Jibril mengatakan Umaru hasanatun min hasanati Abu Bakar. Umar itu bagian daripada kebaikan-kebaikan Abu Bakar Siddiq. Kalau dulu saya dengarnya di bayan-bayan ulama saja, Pak. Rupanya setelah diulang-ulang, ini tahun 90 saya selesai, berarti berapa puluh tahun ya? 30 tahun baru ingat, oh kemarin yang dibayangkan itu ini loh, Kak Nur. Jadi Mas Said itu mengatakan, seandainya apa itu namanya, kebaikan umat Islam itu ditimbang jadi satu, ini punya umat Islam ditimbang jadi satu, ini kebaikan umat satu timbangan yang lain. Jomplang masih berat punya siapa? Masih berat punya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal umat manusia hitungannya miliaran ini. Ditimbang dengan punya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masih jomplang berat kebaikan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bisa dibayangkan, Pak, kebaikan Umar ya. Nah, kemudian punya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditimbang dengan punya Abu Bakar, masih berat punya Abu Bakar. Kemudian ditambah lagi punya siapa tadi? Umar bin Khattab, ditambah dengan punya umat yang 7 miliar ini dijadikan satu dengan ditambah dengan punya siapa tadi? Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang di sini punya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, masih jomplang, Pak. Berat punya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Logis enggak, Pak? Masuk akal enggak kira-kira ya? Masuk akal. Karena apa? Orang yang pertama masuk Islam diajak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah istrinya masuk kepada Islam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an masuk Islam. Hari itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengajak orang-orang untuk memeluk kepada agama Islam. Nah, orang yang mengajak orang lain itu hadirin yang mulia, itu pahalanya diberikan kepada yang ngajak tanpa mengurangi daripada pahalanya sedikit pun. Bapak di sini ada 30 orang, saya ngajak 30 orang ini. Pahala 30 orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada saya juga tanpa mengurangi daripada pahala bapak-bapak sekalian. Maka boleh bapak-bapak sekalian
Kemarin Haji Ayis menyampaikan, sekarang yang ada berapa, besok satu orang bawa satu. Siapa? Satu orang bawa satu. Orang yang diajak ini tadi hadirin yang mulia, pahalanya diberikan kepada orang yang ngajak tanpa mengurangi pahala orang yang diajak. Siap insya Allah? Cepat Pak, ke jamaah kita ini akan banyak. Kalau satu orang nggak usah banyak-banyak. Satu orang bawa satu. Dulu umat Islam itu dikit. Kenapa jadi banyak? Karena ngajak, Pak. Karena ngajak tadi. Insya Allah Pak, sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepahaman kepada kita, Insya Allah. Insya Allah ya, hadirin yang mulia, kita lanjutkan. Ini sudah masuk pada masih makalah kedua. Untuk pertemuan yang akan datang masuk kepada makalah kedua, tapi yakni bab kedua makalah keempat insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.